Kali ini kita akan ada informasi terkait dengan Ketua Umum Partai Nasdem, Surya Paloh, yang hari ini akan bertemu dengan Ketua Umum Partai Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono. Dan pertemuan digelar di kantor DPP Partai Demokrat dan akan membahas sejumlah isu. Nah, untuk mengetahui apa yang dibahas dan bagaimana perjalanan perkembangan dari pertemuan kedua belah pihak ini, kita langsung bergabung dengan Sisilia Sinabariba, jurnalis MGN yang sudah berada di kantor DPP Partai Demokrat. Sisilia, selamat pagi. Ya, selamat pagi Febrian. Ya, Sisilia, jam berapa agenda pertemuan kedua ketua umum partai ini dan siapa yang sudah hadir di sana? Anda bisa melihat? Ya, Febrian, untuk agenda pertemuan Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh dengan Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono, memang kalau di jadwalnya itu jam 10 pagi waktu Indonesia Barat, artinya setengah jam lagi. Namun ini masih bersifat situasional karena informasi yang kami terima juga pihak dari para petinggi Nasdem, termasuk Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh, direncanakan baru akan berangkat dari Nasdem Tower di Gondang Dia sekitar pukul 10.30 waktu Indonesia Barat. Sehingga kemungkinan nanti seluruh rombongan dari Partai Nasdem baru akan tiba di kantor DPP Partai Demokrat di Jalan Proklamasi yang jaraknya cukup dekat dari kantor Partai Nasdem itu sekitar pukul 10:40 waktu Indonesia Barat. Sehingga kemungkinan baru akan dimulai pertemuan lewat dari pukul 10.30 sebelum jam 11 siang. Dan saat ini kami juga sudah melihat kedatangan dari Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono didampingi oleh sejumlah pejabat teras. Dari Partai Demokrat ada Sekjen Partai Demokrat Tengku Rizky, lalu ada Bendahara Demokrat Renzo Antonio, dan juga sejumlah pejabat lainnya. Begitupun nanti untuk Partai Nasdem, pihak-pihak yang akan mendampingi Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh, di antaranya ada Wakil Ketua Umum Ahmad Ali, kemudian ada sejumlah petinggi Partai Nasdem seperti Sugeng Suparwoto, Peter Gonta, Rerial Murdiat, Saur Huta Barat, kemudian ada Wasekjen Hermawi Taslim, setidaknya ada 12 orang yang akan mendampingi Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh nanti untuk bertemu dengan pejabat dari Partai Demokrat. Febrian. Ya, Sisilia, lalu apakah Anda sudah mengetahui kira-kira nanti isu apa saja yang akan dibahas dalam pertemuan ini? Ya, Febrian, tadi kami sempat berbincang dengan Kepala Bakomstra dari Partai Demokrat, Herzaki Mahendra, yang mengatakan pertemuan hari ini sebenarnya merupakan pertemuan balasan juga, karena sebelumnya Partai Demokrat, seluruh pengurus Partai Demokrat beberapa kali sudah pernah berkunjung ke kantor DPP Partai Nasdem, dan pertemuan antara Partai Nasdem dan Partai Demokrat ini dalam hal ini masing-masing ketua umum sebenarnya juga sudah cukup sering dilakukan, baik itu secara informal dalam bentuk makan siang maupun secara formal dalam bentuk saling mengunjungi kantor DPP. Namun untuk kali ini memang cukup spesial karena ini pertama kalinya Surya Paloh, Ketua Umum Partai Nasdem, mengunjungi kantor DPP Partai Demokrat, sehingga ini juga diapresiasi oleh pihak Partai Demokrat sendiri. Nah, apa yang akan dibicarakan atau isu yang akan dibahas dalam pertemuan kali ini tadi disampaikan tak jauh-jauh dari pelaksanaan pemilu 2024, terutama terkait dengan judicial review atau uji materi yang diajukan oleh sejumlah pihak mengenai sistem pemilu proporsional tertutup yang saat ini masih dikaji di Mahkamah Konstitusi, mengingat Partai Demokrat, Partai Nasdem, dan juga 6 partai di parlemen lainnya sepakat untuk menolak sistem proporsional tertutup, sehingga ini juga menjadi penguatan komitmen sekaligus konsolidasi sebenarnya antar partai-partai yang sama-sama menolak dilakukannya proporsional tertutup dalam pelaksanaan pemilu. Itu satu. Kemudian yang kedua yang akan dibahas jauh-jauh juga dengan penguatan ataupun konsolidasi antara Partai Demokrat dan juga Partai Nasdem sebagai partai yang sudah sepakat untuk melakukan koalisi, meskipun sebenarnya secara de jure atau secara deklarasi belum ditegaskan mengenai koalisi perubahan, namun secara de facto-nya atau fakta sudah terbentuk koalisi antara Partai Nasdem, Partai Demokrat, dan juga Partai Keadilan Sejahtera atau PKS. Nah, inilah yang akan dibahas lebih lanjut, termasuk diantaranya membahas mengenai wakil presiden, calon wakil presiden mendampingi Anies Baswedan, kemudian membahas mengenai kapan deklarasi dari koalisi perubahan ini, hingga pembentukan sekretariat bersama antara ketiga partai yang tergabung dalam koalisi perubahan. Inilah yang akan dibahas terutama pertemuan antara ketua umum kedua partai ini. Sebenarnya Febrian, jika kita bicara mengenai konsolidasi antara konsolidasi koalisi ini
sudah pernah dibahas sebelumnya dalam bentuk-bentuk diskusi kecil oleh tim-tim kecil dari masing-masing partai, baik itu dari Demokrat, Nasdem maupun PKS. Namun tentu ujungnya adalah keputusan dari para pembuat keputusan, dalam hal ini adalah ketua umum dari masing-masing partai terkait dengan kapan sebenarnya deklarasi dari koalisi ini akan disampaikan, kemudian siapa calon wakil presiden mendampingi Anies Baswedan, dan juga kapan sekretariat bersama dan di mana sekretariat bersama nanti akan diresmikan oleh ketiga partai ini. Febrian. Baik, kita akan nantikan bagaimana pertemuan dari kedua partai ini nantinya. Terima kasih. Jurnalis MJN Cecilia Sinabariba sudah bergabung langsung bersama kami dari DPP Partai Demokrat, dan selamat kembali bertugas, Cecilia.